Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wahyunita, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 1, NIM 602022020009. Sebelum masuk ke pembahasan di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Selama pandemi, pola kehidupan dan ekonomi masyarakat berubah cukup drastis. Kaum muda ataupun lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan meminimalisir anggaran, bahkan mengurangi karyawan. Belum lagi mereka yang kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang mengharuskan bertatap muka. Alhasil, pekerjaan yang bisa menjadi alternatif pilihan adalah menjadi pencipta konten atau biasa disebut dengan konten kreator. Saat ini banyak orang yang gandrung dengan konten di YouTube maupun kanal lain di media sosial lainnya. Selama pandemi COVID-19 2020 yang lalu saja, pendaftaran konten kreator di Social Boost meningkat hingga 3 kali lipat. Bahkan saat ini konten kreator sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan karena bisa dikatakan dapat menghasilkan pendapatan. Di Indonesia sendiri, lebih dari 80% penggunaan internet menghabiskan waktunya untuk menonton konten video. Penonton Instagram Stories meningkat 6 kali lipat dari variasi jumlah hashtag bertambah 21%. Renal menambahkan social media engagement juga meningkat 61% dalam gelombang pandemi awal 2020 yang lalu. Pengguna TikTok pun meningkat 20% pada 2020 dan rata-rata menonton lebih dari 1.000 video dan membuka TikTok 5 kali dalam sehari. Besarnya perkembangan internet, Indonesia seiring dengan penambahan infrastruktur dalam teknologi kemudian membuat para pelaku bisnis memiliki keleluasaan dalam memilih suatu media dan format apa yang akan digunakan dalam penyampaian pesan terbaik kepada para konsumennya. Salah satu format yang saat ini menjadi favorit para pemilik merek sendiri adalah endorsement via konten kreator. Hal ini dinilai lebih efektif sebab dapat menjangkau lebih banyak orang dengan kesamaan minat dengan target audiens yang sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ada banyak brand yang tertarik untuk menggunakan jasa konten kreator untuk melakukan promosi. Perannya sendiri dalam hal menciptakan konten menarik tentang produk yang akan diiklankan. Namun, tidak hanya itu, konten yang mereka buat juga harus kreatif dan bermanfaat bagi para pengikutnya. Seorang konten kreator kini tidak harus public figure atau biasa disebut dengan selebritis yang sudah terkenal. Namun mereka yang menjadi terkenal karena keterampilan dan kreativitasnya dalam menciptakan sebuah konten sudah bisa menjadi seorang konten kreator. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih ekonomi donat. Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap berbagai sektor kehidupan. Bahkan perekonomian dunia juga tidak luput dari efek domino dari penyebaran virus corona. Meski begitu, ekonom Universitas Indonesia UI Renal Kasali membeberkan fakta yang menarik terkait dengan pandemi yang terjadi. Menurutnya, di masa pandemi ini manusia menjadi lebih kreatif. Ledakan tersebut, kata Renal, seperti ledakan kreativitas, ledakan kolaborasi, kecerdasan, hingga ledakan open science. Salah satunya adalah bagaimana menghasilkan vaksin dalam waktu 11 bulan. Renal menambahkan, pandemi juga membuat perekonomian seperti gambaran sebuah kue donat, di mana ekonomi akibat pandemi ini kuat di bagian pinggirnya, sementara di bagian tengahnya kosong. Artinya,
Ekonomi donat ini di tengah kosong, di pinggir gemuk, di tengah kota ada WFH, bekerja dari rumah sehingga customer atau konsumen pindah ke rumah masing-masing, jadi di pinggiran ekonomi jalan. Menurut Renal, ada 5 kategori konten yang banyak diminati masyarakat selama pandemi COVID-19. Pertama, konten gaya hidup atau biasa disebut dengan lifestyle, berkaitan dengan fashion, kecantikan, kesehatan, dan travel. Yang kedua adalah konten kuliner. Yang ketiga yaitu konten edukasi. Yang keempat, konten tips sehari-hari dan do it yourself. Dan yang terakhir atau biasa disebut dengan yang kelima adalah konten video memasak, belajar memasak, dan life hack. Di sisi lain, menjadi konten kreator juga menjadi tantangan karena membuat konten tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Nah, adapun 10 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, yaitu yang pertama, ledakan kreativitas, yang kedua, ledakan sweet home, yang ketiga, ledakan wisata luar ruang, yang keempat, ledakan pembuat konten, yang kelima, kolaborasi dengan teknologi, yang keenam, artificial intelligence, yang ketujuh, artificial living, yang kedelapan, useless generation, yang kesembilan adalah pendidikan non-degree, dan yang ke-10 adalah open science. Adapun 2 tambahan ledakan ekonomi, yaitu yang ke-11 adalah investor baru dan yang ke-12 adalah Great Resignation. Di sini saya akan membahas salah satu dari ke-12 ledakan ekonomi, yaitu pembuat konten. Sebelum itu, kalian sudah tidak asing lagi apa sih itu konten kreator. Konten kreator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi, konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Nah, konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator itu biasanya dimuat di platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Tips menjadi konten kreator yang pertama, buat konten yang orisinal. Konten orisinal di sini maksudnya adalah yang pertama, buat konten yang orisinal. Konten orisinal di sini maksudnya adalah konten yang menjadi gaya dan ciri khas dari seseorang. Gaya dan ciri khas inilah yang menjadi pembeda dari para konten yang lain. Yang kedua adalah bangun jejaring dengan konten kreator lainnya. Sebagai seorang pembuat konten, kamu harus berjaring sosial dengan pembuatan konten yang lain. Ini bisa menjadi tempat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah merawat rasa ingin tahu. Seseorang membuat konten harus memiliki rasa ingin tahu akan pengetahuan. Hal ini akan menjadi atau akan membantu mereka untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Tugas dari seorang konten kreator. Konten kreator bertugas mengumpulkan ide serta data, kemudian melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijanjikan sebuah konten. Setelah itu, mereka akan menciptakan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan dalam memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten. 87% orang yang mengandrungi yang namanya konten kreator. Pengetahuan yang dibutuhkan pada profesi ini atau profesi konten kreator sendiri, diantaranya pengetahuan tentang media produksi, komunikasi, serta teknik dan metode penyebarannya, termasuk alternatif lain untuk menginformasikan dan menghibur audiens melalui tulisan, lisan, maupun media visual lainnya. 3 hal yang wajib dimiliki seorang konten kreator. Yang pertama, perangkat yang ada di genggaman. Beragam fitur dan teknologi yang ada seperti prosesor mumpuni, kamera terbaik, dan baterai kapasitas besar. Hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung penggunanya yang ingin menjadi seorang konten kreator. Yang kedua adalah topik yang audience centric. Topik merupakan hal yang pertama yang wajib kita miliki sebelum mulai membuat konten. Mencari topik sangatlah mudah dan banyak sekali hal yang kita bisa manfaatkan jika kita melihat di sekitaran kita.
Dan yang ketiga adalah kemampuan storytelling. Untuk membuat konten, ceritakanlah topik yang sudah kita terapkan dengan gaya kita masing-masing untuk menghasilkan konten yang baik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih bedanya influencer dan konten kreator. Sederhana saja, influencer berfokus membangun audiens dan mempromosikan brand secara individu. Mereka umumnya memposting brand sponsor atau endorsement karena mereka memiliki followers media sosial dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, konten kreator hanya berfokus pada pembuatan dan publikasi konten lainnya. Konten kreator bisa jadi pekerjaan yang tetap atau juga bisa menjadikan pekerjaan sampingan. Kamu bisa bekerja di perusahaan atau agensi komunikasi. Tapi kalau tidak suka rutinitas dan lebih suka kerja sendiri, kita juga bisa bekerja sendiri atau self-employed. Adapun prospek kerja konten kreator. Konten kreator bekerja untuk dirinya sendiri dan dapat bekerja dari manapun saja, baik itu dari rumah, kafe, studio, dan lain-lain. Perbedaan antara konten kreator yang satu dengan konten kreator yang lainnya sendiri terletak pada jenis konten dan media apa saja yang mereka gunakan. Salah satunya yang pertama adalah YouTuber. Perubahan kebutuhan masyarakat akan media terlihat pada fenomena meningkatnya akses YouTube. Kini menjadi YouTuber bukan sekedar hobi, namun sudah menjadi profesi. Biasanya semakin banyak subscriber, semakin tinggi pula penghasilan seorang YouTuber. Tak heran jika profesi ini menarik minat banyak orang. Sudah tidak terhitung pula artis yang lahir dari jejaring YouTube ini. Dan yang kedua adalah Instagramer. Konten kreator ini menggunakan Instagram sebagai media sosialnya, hampir sama dengan konten YouTube. Namun, konten Instagram berisi juga foto, juga video durasi yang lebih pendek. Untuk penghasilannya, biasanya mereka mendapatkannya dari endorse beberapa brand tertentu. Cara memiliki banyak followers di Instagram mudah saja. Tentukan dulu tema Instagrammu terlebih dahulu. Apakah tentang travel, makanan, tips, atau beauty fashion? Pilihlah salah satu dan konsistenlah dengan tema tersebut. Dan yang kedua adalah upload foto yang berkualitas. Dengan dasar ilmu fotografi, jangan asal untuk mendapatkan banyak iklan sesuai kualitas foto yang baik, komposisi, warna, dan lainnya. Terakhir juga, jangan lupa sertakan caption yang menarik dan informatif atau bermanfaat untuk orang lain. Keterampilan yang dibutuhkan untuk profesi ini diantaranya kemampuan berpikir kritis, menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif, kesimpulan, ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani. Selain itu juga, kemampuan persuasi atau membujuk orang lain untuk mengubah pikiran dan perilaku mereka. Kemampuan menulis mengkomunikasikan dengan efektif melalui tulisan yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Kreatif kemampuan berimajinasi dan menciptakan ide-ide orisinil terutama terkait pekerjaan yang bersifat artistik. Dan yang ketiga adalah cerita perjalanan seseorang mengunjungi beberapa lokasi di tempat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan dicatat dalam sebuah vlog, biasanya disebut dengan travel blog. Adapun orang yang menuangkan isi cerita atau yang mengalami perjalanan tersebut adalah seorang travel blogger. Selain food vlogger yang kini menjadi profesi, travel blogger termasuk dalam sebuah profesi, di mana orang tersebut bekerjanya adalah berjalan-jalan atau traveling ke berbagai destinasi. Awalnya, pekerjaan seorang travel blogger juga berawal dari hobi jalan-jalan yang kemudian berubah menjadi travel blogger yang berpenghasilan. Untuk pekerjaan ini, seorang travel blogger juga harus mempertahankan eksistensinya agar terus dapat berbagai cerita perjalanan secara update. Biasa dibilang travel blogger adalah salah satu profesi yang paling digemari banyak orang. Selain menyalurkan hobi jalan-jalan, seorang travel blogger juga akan mendapatkan uang.
atau menikmati beragam fasilitas berpergian dengan tiket pesawat serta penginapan gratis. Konten kreator sebagai peluang di masa pandemi. Hal yang menjadi imbas dari pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan PHK. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan jumlah pengangguran tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dari situasi seperti ini, menjadi seorang konten kreator bisa menjadi profesi alternatif bagi masyarakat sekitar. Sebagai kesimpulan, konsep ekonomi donat lebih mengedepankan distribusi sumber kekayaan ketimbang redistribusi pendapatan yang banyak dilakukan pada masa ekonomi klasik.